Banjir. Banjir bagi semua penghuni bumi adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya curah hujan yang tidak terserap oleh permukaan bumi ataupun tidak tersalurkan melalui sistem drainase, sehingga melanda daerah yang dihuni terutama oleh manusia dan dianggap sebagai bencana atau musibah. Manusia dalam menghuni bumi memilah-milah daerah menjadi daerah hunian, perkantoran, perairan, sawah, pertanian pangan, jalan, sungai dan lainnya. Sungai dianggap sebagai daerah aliran air yang bisa disebut terjinakan. Cuaca sejak lama sudah diperhitungkan oleh para ahli menjadi beberapa musim seperti musim hujan, panas, dingin, salju, semi dan lainnya. Demikian juga tentang banjir yang dibagi menjadi beberapa musim seperti banjir tahunan, 5 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan dan seterusnya. Perubahan cuaca bisa menyebabkan terganggunya aktivitas manusia karena adanya aliran air yang mengganggu lingkungan manusia sehari-harinya. Perubahan bumi atau pergerakan bumi yang terjadi dan akan tetap terjadi, walaupun dalam kurun waktu yang sangat lama dibanding ukuran umur manusia. Begitu pula evolusi kehidupan di muka bumi akan tetap terjadi. Menyikapi perilaku manusia dan perilaku alam semesta dalam perubahannya, maka manusia berusaha dengan akal pikiran dan kemajuan teknologi menjinakkan alam tempat hunian mereka yang semakin lama dirasakan semakin sempit karena perkembangan biak manusia yang luar biasa cepatnya dibanding dengan perubahan alam. Analisa. Dalam analisa ini yang akan diperlihatkan adalah suatu simulasi yang diambil dari keadaan topologi, topografi, daerah aliran banjir terbaru dan terinci yang didapat. Dari data DM3D maka kita bisa melihat keadaan Bandung dan area sekitarnya dikelilingi oleh dataran tinggi sehingga seolah-olah daerah Bandung dan sekitarnya seperti berada di dalam suatu cekungan atau mangkok raksasa. Setelah Danau Bandung purba bobol, menyusutlah air danau, menyisakan rawa-rawa yang luas. Aliran Citarum pun berubah. Berbelok mengiris celah bebatuan intrusif di Curug Jompong. Alirannya semakin deras di ruas sungai yang menyempit, membentuk jeram-jeram dan air terjun. Airnya menerus ke utara sampai bergabung dengan Cimeta, karena area Danau Bandung Purba yang terus kering. Akhirnya cekungan ini dikenal dengan Cekungan Bandung yang kini wilayah cekungan ini dikenal juga sebagai Bandung Raya. Data geologi menggambarkan bahwa daerah aliran sungai di sekitar Citarum terdiri dari endapan breksi lahar Gunung Gede. Simulasi ini diambil dari perbedaan ketinggian muka bumi yang akan dialiri air apabila terjadi hujan. Air naik 5 meter dari ketinggian 650 meter. Air naik 10 meter dari ketinggian 650 meter. Air naik 1 meter dari ketinggian 660 meter. Air naik 2 meter dari ketinggian 660 meter. Air naik 3 meter dari ketinggian 660 meter. Terowongan Curug Jompong atau Terowongan Nanjung di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung sudah beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo akhir Januari 2020. Kinerja terowongan Curug Jompong sudah dibuktikan saat hujan lebat mengguyur Bandung dan menyebabkan banjir di Dayakolot pada Desember 2019. Fungsi terowongan. Terowongan ini mampu meningkatkan kapasitas Sungai Citarum di Nanjung yang semula 570 meter kubik per detik menjadi 643 meter kubik per detik. Terowongan ini juga mempercepat aliran Sungai Citarum, sehingga menyebabkan lama genangan dan luas genangan di daerah Dayakolot, Balendah, Andir dan sekitarnya menjadi berkurang. Simulasi aliran air dan daerah genangan banjir. Simulasi ini ditujukan untuk menelusuri arah genangan banjir dengan tingkat tertentu berdasarkan perbedaan ketinggian dalam data DM3D dan data kisi ketinggian bangunan. Simulasi aliran air ditujukan untuk melakukan analisis jalur aliran air pada data medan yang dimuat dan menggambarkan wilayahnya. Perhitungan daerah aliran air menggunakan algoritma titik tuang 8 arah, D8, untuk menghitung arah aliran di setiap lokasi dan pendekatan bottom up untuk menentukan arah aliran melalui area datar dan algoritma khusus yang secara otomatis mengisi cekungan di medan data. Opsi hitung urutan aliran Strahler menghasilkan atribut Strahler yang berisi nilai yang mengklasifikasikan setiap aliran berdasarkan urutan aliran Strahler.
Menerapkan seluruh gambar yang sudah diolah ke dalam suatu video ini agak rumit karena keterbatasan memori yang harus dimuat dan penampakan gambar akan menjadi penuh sehingga akan menjadi rumit kalau dilihat, sehingga yang ditampilkan di sini hanya data yang diperlukan saja walaupun untuk keperluan ini semua data tersebut sudah diolah. Gambar yang sudah diolah dan dibuat adalah kontur per 1 meter, arah aliran air dan metode Strahlernya dengan ukuran tertentu. Daerah aliran air dengan tingkat yang diperlukan. Data vektor secara keseluruhan. Data bangunan 3 dimensi. Data foto satelit.